kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia
anugerah dalam hidup. Terima kasih, terima kasih Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sama-sama bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya itu kita doa dulu ya. Tuhan, kiranya Roh Penolong akan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Bukan saja untuk mengerti, tetapi mengerti dan melaksanakan segala perintah-perintah daripada firman Tuhan, supaya kami memperoleh hidup. Terima kasih Tuhan,
dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kesempatan yang sesingkat ini coba kita belajar merenungkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Saya bacakan, saudara perhatikan, dan saya akan coba terangkan secara singkat, ya. Dikatakan di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulangi ya saudara-saudara, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini berbicara tentang inilah hidup yang kekal. Allah mengetahui kebutuhan manusia, yaitu hidup. Manusia pada umumnya, ya, dia mempunyai keinginan hidup. Apalagi kitab suci ini berbicara tentang hidup yang kekal. Nah, hidup ini ada hidup secara jasmani, ya, yaitu hidup kita sekarang ini, kita hidup secara jasmani. Dan itu hanya sementara. Ya, hanya sementara. Paling banyak mungkin 100 tahun atau lebih sedikit, ya. Tetapi ada yang disebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini, kata kekal itu sudah tidak ada habis-habisnya, tidak ada ujungnya. Hidup terus, hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Itu sulit untuk kita pikirkan dan sulit untuk mencapai hidup yang kekal itu. Sedangkan hidup yang sekarang ini, hidup jasmani ini, dalam hidup yang jasmani itu, yo ono senenge, ono susahe, ya saudara. Seneng umpamanya kalau kita dapat uang banyak, ya, seneng. Tetapi di dunia ini banyak susahnya, susah, menderita, sengsara, bahaya, sakit, mati. Itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia di dunia ini. Daripada senangnya
lebih baik banyak susahnya. Ya, saya beri contoh ya saudara-saudara. Kira-kira pada tahun 50-60-an ya, antara 50-60 itu di Amerika ada seorang bintang film yang luar biasa terkenal di dunia, namanya Susan Hayward. Nah, dia terkenal karena dia mampu berperan di dalam filmnya itu. Dia mampu berperan dan dia lakukan dengan hebat sekali. Ya, pada satu saat dia berperan sebagai orang yang dihukum seumur hidup. Yang namanya film ya bisa saja ya, ada kesalahan sampai dihukum seumur hidup. Nah, untuk mewujudkan penderitaan hukuman itu, saudara, dia itu sering mengeluh dan berteriak, saya kepengen hidup. Sebab dia dihukum seumur hidup itu berarti dia itu tidak merasakan nikmatnya hidup. Yang dirasakan hanya penderitaan hukuman itu sampai mati. Setiap kali ini film, saudara-saudara, tetapi dia pintar cara memperagakan bagaimana penderitaannya di penjara itu ya. Saya kepengen hidup. Sehingga penonton ya saudara sangat tertarik dengan sikap Susan Hayward ini. Sehingga penonton tuh bisa ngerasa bagaimana menderitanya orang dihukum seumur hidup ya. Lalu ini film ya saudara, jadi tidak sungguhan tapi kelihatannya sungguhan. Terus pada satu saat saudara, entah umurnya karena umur atau karena lain sebab tidak tahu, dia betul, ini kejadian betul, jadi bukan film lagi ya, kejadian betul bahwa dia itu menderita sakit kanker. Dokter bilang no hope, tidak ada harapan, dia mesti mati. Dia nangis, dosa. Saya kepengen hidup. Saya kepengen hidup. Dan ini, saudara-saudara, bukan film, tetapi kenyataan. Kalau tadinya itu film, tapi ini kenyataan. Dia itu akan menghadapi kematian. Dia berteriak lebih mengharukan lagi, sebab dia berteriak sambil bilang, saya kepengen hidup, saya kepengen hidup. Sebab saudara-saudara, sebagai bintang film pada waktu itu, dan dia seorang bintang film yang dimanjakan oleh seluruh dunia sebab hebat. Jadi hidupnya itu sangat-sangat nikmat. Terus kena kanker. Dia nangis, dia kepengen hidup, kepengen hidup. Nah, kita
berhenti sampai di sini, lantas kita berpikir ya, seorang bintang film kurang opo, saudara? Uang berkelimpahan, segala kenikmatan dia bisa nikmati, tetapi dia tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan itu daiso. Daiso menghindari penyakit itu daiso. Ya, begitu juga hidup di dunia ini. Banyak sekali orang kepingin hidup senang ya, tetapi tidak bisa menghindari penderitaan hidup itu daiso dihindari. Kematian itu daiso dihindari. Tetapi mereka tidak ngerti. Setelah mati itu bagaimana tidak mengerti. Ya, nah, Kitab suci berkata, inilah hidup yang kekal. Bukan saja hidup di dunia, tetapi dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kata mengenal, ya kita ini, sopo sing gak kenal Allah, semua kenal. Tetapi pengertian mengenal ini bukan cuma tahu, ya ono Allah. Saya kenal Allah, Allah itu maha kuasa. Tapi sampai di mana pemikiran kita mengenal itu kita tidak pernah pikirkan, cuma kenal saja. Tetapi kata-kata mengenal di sini artinya mempunyai hidup yang intim, yang raket, yang melekat dengan Allah. Inilah hidup yang kekal. Jadi orang yang mempunyai kehidupan yang rapat, melekat, artinya menyatu dan Allah, artinya dia percaya Allah itu, yaitu dia bukan saja memperoleh hidup, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain, ya Allah ini Allah kita. Ya, yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yaitu yang telah Allah utus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, manusia itu setelah tahu apa artinya hidup, dia itu kepingin hidup. Malah banyak orang yang berpikir, aku pengen hidup sampai tua, ya. Tetapi hidup itu cuma sebentar, ya. Semua orang kepingin hidup. Saudara ingat ada kejadian, ya. Itu kapal namanya Tampumas, ya. Mungkin ada yang masih ingat atau mungkin ada yang belum lahir pada waktu itu, ya. Itu kapal Tampumas itu kena badai, tenggelam. Ya. Dan sebelum tenggelam itu kan tentunya diguncang-guncang. Di dalam kapal itu banyak kerusakan, ya. Lalu orang itu tercerai-berai, ya. Ada sing dak iso nglangi terus mati, ada sing iso nglangi cuma ya sekuat tenaga wis gak kuat ya mati. Nah, semua penumpang
Tampomas itu kepingin hidup tapi dia berusaha tapi tidak iso, saudara. Wong di tengah-tengah lautan yang luas dan gelombangnya besar, ya. Loh, ada beberapa orang yang berusaha ono sempalan dari kapal itu, ada sempalan yang terapung yang tidak bisa tenggelam. Dia pegang itu. Dia peganglah, sekarang saya hidup. Ya. Tapi sampai kapan dia bisa berpegang? Sampai kapan dia bisa berpegang? Ada yang berpegang tuh ya tidak banyak, tapi itu sempalan tuh karena terapung ya dipegangi terus, badannya ya sebanyak yang kena air, cuma mungkin kepalanya tok sing di atas air. Nah, tapi pertanyaannya, sampai kapan dia bisa pegangan kapal itu? 1 hari. Padahal 1 hari itu manusia butuh mangan. 1 hari tak mangan. Dia pegang terus sebab dia kepingin hidup. 2 hari. 2 hari tenaganya wis, karena ndak makan ya tenaganya wis kurang. 2 hari sudah orang sudah loyo, diculno, mati. Ada yang bertahan sampai 3 hari, 4 hari. Dan tidak ada pertolongan. Akhirnya dia mati. Mereka itu kepingin hidup, tapi mati. Tidak iso sebab dia itu di tengah-tengah lautan, saudara. Tidak makan, kedinginan, terus nonggone air, aduh penderitaannya luar biasa, ya. Mati dia. Nah, saudara, ayat ini berkata, inilah hidup. Bukan saja hidup di dunia ini, tetapi hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus ke dalam dunia ini. Jadi saudara, kita ini ya sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam arti hidup diberkati. Tetapi kita diberi setelah mati, kita diberi hidup yang kekal. Artinya hidup yang tidak ada batasnya. Kita sering tidak mampu berpikir sampai di situ. Ya saudara, tidak mampu. Sehingga kita cuma, aku kenal mbak Tuhan, aku ya lunga gereja, tetapi mengenal dalam arti hidup percaya dan hidup melekat mbak Tuhan, itu kita tidak mempunyai kemampuan. Tetapi saudara kalau percaya, Roh Kudus akan menolong saudara untuk mencapai, yaitu hidup yang kekal. Saudara kiranya dengan firman ini, saudara betul-betul perhatikan, dan saudara berdoa, Tuhan, saya mohon Roh Kudus memberi saya penerangan, penjelasan, supaya saya bukan saja mengenal, tetapi mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan.
untuk mencapai hidup yang kekal. Ya saudara, ayo sekarang kita berdoa. Minta Roh Kudus, tuntunlah saya bukan saja orang Kristen, tetapi saya kepingin mempunyai kehidupan yang intim, mengenal lebih dekat lagi siapa Allah yang kita sembah itu, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu menjamah hidup kami, supaya kami, Tuhan, mengenal apa artinya hidup, bahkan mengenal apa artinya hidup yang kekal. Ajar kami bukan saja mengenal, tetapi tidak mengerti, tetapi biar kami mempunyai hidup yang lebih intim, lebih dekat, rapat dengan Tuhan, mengenal dengan mengerti lebih intim lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.